Karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang tentu pernah memiliki pengalaman berhutang, dan juga barangkali ada banyak orang pernah meminjamkan uang kepada seseorang. Dan biasanya yang dilakukan adalah tanda seseorang itu berhutang, maka dibuatlah surat hutang sebagai pengingat agar tidak lupa terhadap hutangnya. Bahaya saudara bila lupa pada utangnya. Dalam isi surat hutang itu tentu diterakan tentang kapan waktu pengembaliannya dan bagaimana teknik pembayaran hutang tersebut. Bahkan sanksi bila seseorang itu tidak membayar hutang atau terlambat membayar hutangnya. Dan kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang meminjamkan uang dan yang menerima uang tersebut. Saudara, namun dalam prakteknya sering dialami oleh manusia bahwa ketika seseorang berhutang itu diawali dengan hal-hal yang baik saja, tetapi kadangkala hutang yang telah diberikan itu menjadi jerat dan bisa saja mencabut ketenangan hati ketika orang melakukan proses pembayaran hutang. Apalagi ketika seseorang tidak bisa membayar hutangnya. Saudara, pernahkah saudara mengalami ketika saudara berhutang seperti yang saya katakan tadi? Atau sebaliknya, pernahkah saudara
pernah mengalami ketika kita berhutang, ketika saudara berhutang tetapi pihak pemberi hutang itu menghapus hutang-hutang saudara dengan penuh sukacita? Bila pernah, tentu saudara akan mengalami sukacita yang sangat besar. Tapi kadangkala saudara sulit untuk menemukan ada orang yang memutihkan hutang-hutang saudara-saudaranya. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam kitab Perjanjian Baru dituliskan bagaimana Tuhan menghapus hutang-hutang dosa kita. Saudara, menghapus surat hutang seperti yang dikatakan dalam perikop ini artinya adalah menghapus catatan-catatan dosa kita yang seharusnya dibayar dengan hukuman. Bahkan tidak tanggung-tanggung bahwa hukuman yang harus ditanggung oleh setiap orang yang berdosa adalah api neraka, yaitu hukuman kekal. Karena akibat dosa adalah maut, setiap orang yang berdosa tentu harus membayar utang dosanya dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberitahukan sebuah kelegaan kepada kita, yaitu kabar baik tentang kita yang punya hutang atas dosa-dosa kita, tetapi Kristus datang untuk menghapuskan hutang dosa kita. Dan cara Yesus meniadakannya adalah dengan melakukannya di kayu salib. Saudara boleh bayangkan bagaimana Yesus membayar hutang-hutang kita. Dia harus kehilangan nyawanya, dia kehabisan darahnya, bahkan dia rela untuk dicaci maki, dia rela untuk diejek, dinista, diludahi untuk membayar seluruh hutang-hutang kita, bahkan hutang-hutang seisi dunia. Ini fakta yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Saudara, ini pengingat bagi kita agar jangan lupa kita kepada Yesus yang telah melunasi segala hutang-hutang dosa kita. Dia Allah yang maha baik, dia Allah yang sangat sungguh luar biasa. Ya, dosa kita diampuni oleh Tuhan bukan dalam keadaan kita benar, bukan dalam keadaan kita baik-baik saja, tetapi justru ketika kita dalam keadaan berdosa, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menghapus hutang-hutang dosa kita. Saudara yang kekasih, maka iblis tidak bisa mendakwa kita. Iblis tidak bisa mengingat-ingatkan kita lagi akan dosa. Tetapi semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan ketika kita berdosa pada saat ini atau pada waktu-waktu yang akan datang? Tentu yang kita lakukan adalah pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan meminta keampunan setiap dosa kita. Dan seterusnya, tidak hanya sampai kepada pengakuan dan meminta pengampunan, tetapi adalah bertobat dan jangan berdosa lagi. Sama seperti Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang perempuan tunasusila yang didapati dalam keadaan berdosa, dia sedang berzina. Maka orang banyak sedang akan hendak memberikan hukuman lemparan batu hingga mati kepadanya. Tetapi saudara, Yesus berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah membayar seluruh hutang-hutang dosa kita. Apakah ganti dari apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita? Tentu firman Tuhan mau berbicara untuk kita pada saat ini. Mari kita pulang dengan bertobat dan jangan membuat hati Tuhan terluka lagi, dan jangan berbuat dosa lagi, tetapi hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Maka Roh Allah akan membimbing kita kepada satu kebenaran, kepada kebenaran lain. Kita tidak suka lagi kepada dosa, tetapi kita menjadi jijik terhadap dosa karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan menghapus hutang-hutang dosa kita. Karena itu bersyukurlah kepada Yesus Sang Pencipta dan Sang Pengasih Penyayang yang telah berkorban untuk kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi seisi dunia, telah menghapus seluruh hutang-hutang dosa kami. Betapa bahagianya kami, betapa bersukacitanya kami, karena iblis tidak bisa menuntut
akan hutang dosa kami, karena Tuhan sudah bayar lunas dengan pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, demikian kami berdoa terhadap orang-orang yang masih hidup di dalam gelimang dosa. Tuhan tolong ampuni mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan jamah mereka sehingga mereka boleh bertobat dengan mengingat Yesus yang sudah mati untuk mereka. Maka mereka akan kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan juga telah menghapus hutang-hutang dosa mereka. Bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap orang yang berdosa datang kepadamu memohon keampunan dosa dan tidak menjauh dari hadirat Allah dan kasih karunia Allah, tetapi hidup di dalam keamanan kerukunan. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati dari anak-anak hingga para lansia. Tuhan jaga dan pelihara. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.